Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi setiap jalan-jalanku. Renungan KPI Mayum Kaim pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 atau pada tanggal 18 Tisri 5783. Diambil dari kitab Yosua 10 ayat 12 sampai 13 yang berkata demikian, saudaraku. Pada hari Yahweh menyerahkan orang Amori ke tengah Bani Israel itu, Yosua berbicara kepada Yahweh lalu berkata dengan lantang di hadapan orang-orang Israel, "Hai matahari, diamlah di Gideon, dan bulan diamlah di lembah Ayaklon. Maka diamlah matahari dan bulan pun diam sampai umat itu selesai membalaskan dendamnya atas musuh-musuhnya. Bukankah hal itu tertulis di dalam kitab orang jujur? Matahari berhenti di tengah-tengah langit dan terlambat terbenam di dalam sehari penuh itu." Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar dalam bacaan renungan Haftarah ini adalah tentang Israel menaklukkan raja-raja daerah selatan. Saudaraku, bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, beritanya sudah menyebar di daerah tanah Kanaan ini, saudaraku. Dan bangsa Israel terus maju, setiap bangsa-bangsa dilaluinya bangsa Israel kuasai, saudaraku. Dan ini bangsa Israel akan memasuki di wilayah selatan. Dan di wilayah selatan ini, saudaraku, terdapat juga bangsa-bangsa lain. Dan mendengar berita itu, maka bangsa-bangsa di daerah selatan bergabung, saudaraku. Ada 5 kerajaan yang bergabung di ayat Yosua ayat 10 ayat 5 yang berkata demikian. Karena itu berkumpullah kelima raja orang Amori itu, yaitu orang Yerusalem, Raja Yerusalem, Raja Hebron, dan Raja Yarmut, Raja Lakhis, dan Raja Eklon, beserta seluruh bala tentara mereka. Lalu mereka mengepung Gideon dan menyerangnya. Jadi kelima kerajaan di selatan ini, saudaraku, bergabung, saudaraku, untuk menghadapi bangsa Israel. Dan bangsa Israel pada saat itu, Gideon sudah bergabung, saudaraku. Dan terjadilah peperangan kembali. Dan disinilah kebesaran Bapa Yahweh dinyatakan, saudaraku. Dan di mana Yosua, kitab suci mencatat, meminta agar matahari berhenti dan bulan juga berhenti, saudaraku. Dan ini terjadi, saudaraku. Dan yang kitab suci mencatat, hal ini tertulis juga di kitab orang jujur, saudaraku. Lewat renungan Haftarah ini, saudaraku, yang harus kita renungkan bahwa betapa besar kuasa dan otoritas Bapa Yahweh tersebut, saudaraku, melalui nabinya Yosua ini yang memimpin bangsa Israel. Fenomena terjadi bahwa matahari bisa berhenti, saudaraku, dan bulan bisa berhenti. Yang kedua, adanya juga kitab orang jujur, saudaraku. Kitab orang jujur. Dan kitab ini, saudaraku, saat ini juga sudah bisa diperoleh tentang kitab orang jujur ini, saudaraku. Namun tentu yang menjadi pedoman kita tetaplah kitab suci kita. Namun kitab orang jujur adalah menjelaskan tentang kejelasan-kejelasan, termasuk tentang dapat berhentinya matahari dan bulan ini, saudaraku, saat bangsa Israel melakukan penyerangan terhadap 5 kerajaan yang bergabung ini, saudaraku. Betapa besarnya kuasa Bapa Yahweh. Selain itu, saudaraku, bahwa kelima negara bangsa yang bergabung ini juga pertolongan Bapa yang menyertai bangsa Israel melakukan peperangan saat mereka dipukul mundur sampai ke lereng bukit gunung, saudaraku. Bapa yang melemparkan batu seperti itu, saudaraku. Adanya batu berjatuhan dari langit dan menimpai pasukan 5 negara ini, saudaraku. Itulah pembelaan Bapa yang luar biasa kepada bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua saat melakukan peperangan di wilayah selatan ini, saudaraku. Hal ini menjadi catatan di dalam kitab suci kita di ayat 10 ini, menyatakan kebesaran dan
keagungan Bapa Yahweh, pembelaan Bapa Yahweh terhadap bangsa Israel ini untuk menumpas bangsa-bangsa di wilayah selatan, saudaraku. Untuk itu, saudaraku, kita renungkan hal ini karena kita menyembah Elohim yang sama, yaitu Elohim Yahweh juga, sama halnya juga dengan yang disembah oleh Yosua pada waktu itu. Dan kita meminta spirit yang sama menyertai Bapak Ibu dan kita semua, orang-orang yang sudah menyembah kepada Bapa Yahweh. Ada kuasa yang besar yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, yang tidak ada bisa menjadi ada. Itulah kebesaran Bapa Yahweh yang tidak kita pikirkan, justru itu yang bisa terjadi, saudaraku. Itulah kebesaran dan keagungan Bapa Yahweh. Dan kemenangan di pihak bangsa Israel, kemenangan di pihak Yosua, dan kemenangan yang sama juga di pihak kita semua. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita semua. Maju terus kita dalam iman dan tetap terus berjuang melakukan perintah-perintah ketetapan Bapa Yahweh. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari, semuanya jadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, mau melakukan perintah ketetapannya. Dan iman yang teguh kepada Adonai Yeshua HaMashiach sebagai Mesias dan Juru Selamat kita yang hidup. Kita tidak dipermalukan. Kita sebagai anak-anak raja dan imam-imam bagi Yahweh Elohim. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.